kita berdoa. Inilah yang menjadi kerinduan kami bersama malam ini. Untuk menyambut kehadiran-Mu sekali lagi dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini kecuali Engkau. Kami orang yang berada dalam kondisi tidak selamat. Sehingga tidak ada satu yang lebih penting dalam diri kami selain menemukan Sang Juru Selamat. Sebab tanpa Juru Selamat tidak ada harapan buat kami. Terimalah seluruh pujian dan penyembahan kami. Rasa syukur kami yang terdalam yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berterima kasih untuk kesempatan kedua. Tahun lalu saya ada di sini dan tahun ini saya ada di sini. Saya tidak tahu tahun depan ada di mana saya. Oke. Dan saya senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan saya sampaikan dalam 2 sesi sebagaimana yang ditawarkan oleh panitia, dan saya rasa panitia sangat bekerja keras untuk ini. Saya rasa mereka melatih dengan begitu sangat hebat. Tapi saya rasa memang Tuhan yang hebat pantas mendapatkan pelayanan yang hebat. Amin. Andai kata Tuhan kita itu adalah Tuhan kaleng-kaleng, saya rasa tidak perlu mempersiapkan segala sesuatu dengan begitu hebat. Tetapi karena Dia Tuhan yang hebat, maka segala hal yang hebat sepantasnya kita berikan buat Tuhan kita yang hebat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Boleh ditampilkan PPT saya? Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah tema dari Lukas pasal 3 ayat yang ke-6. Yuk kita baca bersama-sama ayat ini 2-3. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tampaknya misi kita sangat besar dalam kekristenan itu. Tampaknya ada satu beban yang berat yang kita harus pikul. Sehingga ketika Maria harus memikul beban yang berat itu, dan kemudian Yusuf juga ragu-ragu karena teramat besar beban itu. Itu makanya Yusuf tadi dia juga ragu-ragu, sebab misi yang dia emban adalah apa? Semua orang akan apa? Melihat keselamatan yang dari Tuhan. Yusuf tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan pada satu saat dia juga berpikir untuk menceraikan, ingin menyelesaikan pertunangan, yaitu tahap pertama pernikahan. Tetapi ketika malaikat itu berbicara, seolah-olah Tuhan berkata kepada dia, "Hei, tujuan dari ini semua adalah semua orang melihat keselamatan." Dan kemudian Yusuf berkata, "Kalau memang itu, memang aku tahu ini berat, tetapi demi semua orang melihat, it's okay, aku akan lakukan." Maria juga gentar ketika melihat misi besar ini. Dia adalah wanita baik-baik. Dia bukanlah Rahab, seorang perempuan pelacur atau perempuan Samaria yang memiliki setidaknya 5 laki-laki. Dia adalah seorang perawan suci. Tetapi ketika malaikat itu berkata, "Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki." Dan kemudian Maria berkata, "Bagaimana itu mungkin? Sebab aku belum mengenal laki-laki. Aku menghargai tubuhku, aku menghargai diriku." Sekali lagi firman itu berkata kepada dia, semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Ketika itu terdengar dalam pendengaran Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku apa? Seperti yang kau..." Maria tergoda untuk menyelamatkan dirinya dengan berkata, "Sorry, aku bukan perempuan yang seperti itu." Yusuf juga tergoda, tetapi karena mereka ternyata memiliki beban, mereka memiliki misi yang besar, sehingga yang terjadi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kehambaan seorang hamba bukan terletak kepada atribut-atribut yang melekat pada dirinya. Entahkah dia evangelis, pembantu pendeta atau pendeta pembantu? Oh ya. Oh, pendeta Pratama atau pendeta Madya
atau pendeta tua. Itu hanyalah hierarki. Tetapi seberapa besar kehambaan kita terletak kepada seberapa banyak kita berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau. Sebab apa? Kita punya panggilan yang besar untuk semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Boleh ternyata saya punya pointer tidak terlalu berfungsi. Silakan tolong saya dibantu. Dan semua orang, kata dan itu, saya berikan satu penekanan khusus, diberi warna dan di underline, ingin menjelaskan bahwa ada dua hal yang setara. Kai dalam bahasa Yunani berarti ada dua hal yang setara yang tidak bisa dipilih. Dan kita kan ingin melihat semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Tetapi persoalannya adalah ada satu panggilan besar dalam diri Yohanes Pembaptis. Dan jika kita baca teks ini secara khusus, dia mendapatkan satu panggilan yang besar. Sebelum dia melihat keselamatan yang besar dari Tuhan, maka ada beberapa hal yang dia harus kerjakan dalam pelayanannya. Boleh di next? Nah, esensi pelayanan itu begini loh. Seorang yang bernama Yohanes Pembaptis, dia lahir 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Kenapa dia harus lahir lebih dulu 6 bulan? Karena memang dia memiliki satu tugas panggilan untuk meluruskan dan meratakan jalan bagi Tuhan. Bukan jalan bagi dirinya sendiri. Jadi untuk kita bisa melihat keselamatan bagi banyak orang, maka kita perlu meletakkan ambisi-ambisi pribadi kita. Supaya jalan itu lurus buat Tuhan, bukan lurus bagi diri saya sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah saya nanti pulang, saya akan disalami oleh pengurus di sini. Dan biasanya diberikan amplop. Saya mau kasih tahu, amplopnya tidak penting. Isinya yang penting. Tetapi kalaulah itu yang menjadi tujuanku berkhotbah malam ini, maka aku tidak sedang menyelamatkan banyak orang. Aku sedang berpikir untuk menyelamatkan dompetku, menyelamatkan keluargaku. Dan itu berarti tidak akan banyak orang yang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Luruskanlah jalan. Hai para pemuji penyembah yang saya rasa begitu sangat hebat-hebat sekali malam ini. Adakah engkau menyadari bahwa tujuan pelayananmu hari ini adalah untuk meluruskan dan meratakan jalan bagi Tuhan? Amin para pemuji. Amin. Kalau tidak kita hanya akan lelah. Kita tidak akan pernah bisa mampu bersaing dengan dunia ini. Menyajikan musik. Wow, dunia ini lebih hebat. Kita tidak akan mampu bersaing dengan dunia ini menyiapkan acara-acara. Mereka begitu sangat kreatif. Tetapi dunia ini tidak pernah bisa menyediakan satu hal, yaitu keselamatan. Kalau gereja hanya kumpul untuk bagi-bagi sembako, dunia ini lebih banyak duitnya untuk itu. Tetapi dunia ini tidak pernah bisa memberikan keselamatan. Keselamatan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yuk mari kita pikirkan akan hal ini. Terpanggilkah kita untuk melihat keselamatan bagi banyak orang? Menyelamatkan banyak orang, bukan menyelamatkan diri sendiri. Tahun lalu saya gelarnya evangelis. Tahun ini juga saya tetap evangelis. Tidak berubah karena Tuhan Yesus juga tidak pernah berubah. Tapi minggu tanggal 8 saya menonton Bapak Surya berkhotbah di Evata Channel. Saya kira Pak Stephen Tong yang khotbah. Karena saya dengar warna vokalnya sama. Tapi setelah saya perhatikan, warnanya memang sama, cuman pendekatannya yang berbeda. Ternyata Pak Surya pendekatannya secara hukum karena background beliau seperti itu. Sementara Pak Stephen Tong pendekatannya secara filsafat karena memang beliau adalah seperti itu. Saya pikir Om, gereja ini
membutuhkan jabatan, jangankan cuma pendeta pembantu, mungkin pendeta muda dan pendeta yang lain. Kalau itu untuk orang banyak, itu penting. Sinode kita sangat murah hati dengan saya. Setiap tahun mereka bilang, ayo datang ke Salatiga untuk dinaikkan jabatan gerejawinya. Pak Surya telepon saya malam-malam, ayolah temenin saya gitu kan. Tapi saya hanya bertanya satu hal, apakah itu untuk kepentingan orang banyak? Ataukah hanya itu untuk kepentingan diri sendiri? Mengubah EV menjadi PDP. Om, jangan rasa bersalah. Gereja di sini memerlukan ini karena banyak jiwa. Sewan, saya kira belum. Karena yang penting bagi saya adalah hal nanti yang saya akan sampaikan setelah di sesi yang kedua. Slide yang terakhir di sesi yang pertama. Yohanes pasal 3 ayat 30. Yuk kita baca bersama ayat ini supaya selesai sesi yang pertama. 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ulang sekali lagi, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itu kata Yohanes. Dia secara senior harusnya dia panggil Koko. Yesus harus panggil Koko sama Yohanes Pembaptis. Lebih tua. Tetapi dia mengatakan bahwa begini loh. Untuk menanggalkan kasutnya saja aku tidak layak. Inilah yang menjadi panggilan kita. Bagaimana membuat Tuhan lebih besar dalam diri kita setiap hari. Dan membuat diri kita semakin kecil. Sebelum saya akhiri bagian yang pertama ini, saya mau kasih tahu begini loh. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan menjadi takut bagian yang terkecil. Karena ternyata Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat suka memakai orang yang kecil. Daud adalah anak paling kecil dari keluarga Ishak. Raja pertama Israel, Saul adalah dari suku Benyamin, suku yang makanya ada satu lagu, Hai Kota Mungil apa? Bethlehem, nanti dinyanyikan. Oke, tahun depan dinyanyikan. Kota Mungil Bethlehem. Yesus Kristus lahir di kota kecil yang bernama Bethlehem. Tuhan suka pakai yang kecil-kecil. Kenapa Tuhan tidak pakai para imam besar? Karena Tuhan suka memakai yang kecil. Kalau Tuhan memakai yang besar, itu hal yang biasa. Tetapi kalau dia pakai yang kecil, karena memang Tuhan yang luar biasa itu adalah Tuhan yang mampu memakai yang kecil maupun yang besar. Amin. Lebih baik kita merasa kecil supaya Tuhan pakai daripada kita merasa besar tetapi Tuhan tidak pakai. Karena itu saya masih tetap senang dengan evangelis itu. Bagi saya berdampak itu jauh lebih penting. Kalaulah andai kata dari Salatiga mengatakan, Pak Yosua, apa yang kau butuhkan untuk bimbingan belajar? Oh, itu untuk kepentingan orang banyak. Maka aku akan sebutkan 1, 2, 3, dan 4. Tetapi kalau untuk keselamatan diriku sendiri, evangelis, it's okay. Toh saya masih diundang juga untuk yang kedua kali. At least paling tidak Cibinong mengakui saya. Tepuk tangan buat Cibinong. Om, sorry Om. Ade Bu Ratna juga, Pak Jarwo dulu pernah tahu ada di Sewan begitu ya. Pelayanannya mudah sekali di sana itu. Betul ya. Tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan Yesus memberkati. Dan tunggu sebentar lagi, setelah ini saya akan khotbah 15 menit yang kedua. Pujian yang indah dinyanyikan para malaikat ketika Yesus Kristus lahir. Saya sangat setuju dengan konsep ibadah pada hari ini. Karena memang Natal itu bicara tentang praise and worship to God. Memuji dan memuliakan Tuhan. Jangan sampai kita terpesona dengan tukar kado, door prize. Yang menjadi pertanyaannya adalah begini. Yang ulang tahun Yesus, tapi yang dapat hadiah Pak Jarwo.
Kalau Pak Jarwo yang ulang tahun, Pak Jarwo lah yang dapat hadiah. Udah begitu terkadang kita pulang dengan perasaan kecewa lagi. Yang ulang tahun Yesus tapi kita pulang. Tidak dapat door prize dan kita marah. Yang paling menjengkelkan adalah nomor saya 19. Yang keluar nomor berapa? 20. Menyebalkan tuh. Kita pulang, waduh kurang dua. Ya masa berdoa hanya untuk dapat door prize. Itu makanya di dalam Alkitab diceritakan nyanyian malaikat pertama sekali dinaikkan ketika Yesus Kristus lahir. So karena itu saya sambut baik konsep kalian. Walaupun saya harus khotbah 2 sesi hari ini. Khotbah 2 sesi tapi amplopnya 1. Ujung-ujungnya amplop. Amplopnya tidak apanya yang penting? Untuk apa? Pekerjaan. Lalu yang kedua, nanti di akhir zaman, di kitab Wahyu diceritakan bahwa pada waktu itu ada pujian kemuliaan bagi Tuhan dipersembahkan ketika Yesus datang menjadi raja. Tetapi ada masa di mana setiap saat sorga bersorak-sorai. Setiap saat sorak-sorai itu terjadi. Peristiwa Natal terjadi sekali. Dan peristiwa kedatangan Yesus terjadi sekali. Tetapi setiap saat sorga bisa bergemuruh. Ketika kita akan melihat beberapa poin yang saya ingin sampaikan malam ini. Boleh ditampilkan kembali PPT saya. Yuk mari kita baca bagian ini. Ini penting untuk kita pikirkan. Yuk bersama-sama kita baca 2-3. Bertambah kecil egomu, bertambah besar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sekali waktu ada 2 murid Yesus yang ternyata masih kerabat Yesus. Yakobus dan Yohanes, mereka berkata, "Mam, tolong ngomong sama ponakanmu Tuhan Yesus, supaya ketika dia datang menjadi raja, 1 di kiri 1 di kanan." Dan Yesus berkata begini, barang siapa ingin yang menjadi yang terbesar, maka dia yang harus menjadi yang terkecil. Ini hamba-hamba Tuhan ini orang-orang hebat. Karena mereka anak Tuhan, tapi rela menjadi Mana lebih hebat, yang dilayani atau yang melayani? Jawab atuh. Yang dilayani atau yang melayani? Yang di depan sini tidak boleh petang-peteng. Karena kalian lebih kecil daripada yang dilayani. Tetapi percayalah upahmu besar di sorga. Hamba Tuhan adalah orang yang merasa telah puas, satisfied. Dia sudah merasa puas dengan dirinya, baru dia bisa menghamba. Kalau tidak, pelayanan itu seringkali tidak seperti seindah yang kita bayangkan. Sekali waktu saya bersama dengan istri, pada waktu Paskah kami datang mengunjungi jemaat yang sudah lama tidak datang ke gereja. Oh, padahal hati kami besar oleh dia ketika kami mulai pelayanan di Sewan. Dia bilang begini, "Ibu, ketika saya lewat di depan gereja ibu, merinding." Oh, istri saya langsung termehek-mehek dia. Wow. Tetapi kemudian dia berapa saat kemudian dia datang beribadah. Lalu kemudian lama-kelamaan mulai suam-suam kuku kehilangan cinta yang mula-mula. Dia hilang dari peredaran dan saya dan istri bersama membawakan telur asin kepada beliau. Orangnya tinggi besar, cukup tinggi, lebih tinggi daripada saya. Dan dari balik horden kami bisa melihat sosok itu ada di sana. Kami ketuk, orangnya tidak datang. Saya pikir dulu merinding. Sekarang saya yang merinding di depan rumahnya. Masa kita datang kunjungi dia tidak mau. Alhasil karena kami sudah ketuk-ketuk, dia suruh istrinya. "Ibu, apakah Bapak ada?" Istrinya jadi bingung. Kalau dibilang ada, tidak enak sama suami, mengkhianati gitu ya. Dan kalau dia bilang tidak ada, takut berbohong. Ya udah, saya dan istri kedip-kedipan mata saja. Serahkan secepat kilat. Dan kemudian telur itu kami berikan. Ku gandeng tangan istriku, dia tatap aku dan aku tatap dia. Kami saling bertatap-tatapan.
Ternyata begitu tuh pelayanan. Orang kalau hatinya belum puas bersama dengan Tuhan, pelayanan itu bisa membuat dia terluka. Tidak selamanya indah. Tapi karena aku anak Tuhan, aku sudah puas dengan dia, maka aku melayani dia. Sehingga apapun yang terjadi, tidak boleh menjadikan alasan untuk berpaling daripada Tuhan. No turning back, no turning. Sekali melangkah, tetap melangkah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Atau engkau akan menjadi tiang garam seperti istri Petrus. Petrus Lot gitu, Lot Petrus gitu. Dan karena itu, mari kita pikirkan. Saya mau kasih tahu, ada satu ungkapan seorang penulis buku, dia katakan begini bahwa jangan takut tentang kepuasan, bahwa semakin kita puas di dalam Tuhan. John Piper mengatakan itu. Orang yang semakin puas di dalam Tuhan, maka Tuhan semakin dimuliakan di dalam. Apakah Tuhan ingin kita puas di dalam Dia? So pasti. Karena ketika kita puas di dalam Dia, maka Dia akan lebih dimuliakan di dalam. Bertambah kecil egomu, bertambah besar kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Gereja ini mungkin orang berkata tidak strategis, tetapi kalau Tuhan pakai, bukankah kandang domba yang hina itu menjadi tempat yang sangat strategis karena Tuhan memakai. Aku yang tidak punya apa-apa ini, aku tidak perlu berkecil hati. Pelayananku masih kecil, tetapi tidak apa-apa kalau Tuhan berjalan bersama denganku. 5 roti, 2 ikan, mengenyangkan 5.000 orang. Sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Setia dalam perkara kecil, maka diberikan perkara yang berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. 2 slide, saya akan selesaikan. Nah, ini yang perlu saya pikirkan bersama. Dampak besar dari tempat yang kecil. Itu yang penting, dampak besar dari tempat yang kecil. Saya akan bacakan dengan cepat Mika pasal 5 ayat yang kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Karena itu biarlah kita seperti Yohanes Pembaptis berkata, biar aku semakin kecil dan dia semakin besar. Dan ini menjadi penting bagi kita. Lalu yang kedua, mengutamakan transformasi spiritual lebih penting daripada upacara ritual. Kalau kita baca di dalam Lukas 3 ayat yang ketiga, dengan cepat saya katakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yudea dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yang diutamakan itu adalah bertobat dulu, bukan dibaptis. Jangan sampai kita begitu terpesona dengan ritual, tetapi transformasi spiritual tidak terjadi. Bukankah panggung-panggung gereja banyak dihiasi dengan khotbah-khotbah motivator? Khotbah-khotbah motivasi, 5 tips sukses, 5 cara doa yang dijawab. Itu khotbah motivasi. Pertobatan adalah langkah yang terpenting daripada segalanya. Apakah mimbar ini membicarakan tentang pertobatan? Dan jika itu terjadi, maka semua orang akan melihat keselamatan yang khotbah berkatkah yang selalu diumbar-umbar atau khotbah pertobatan? Dan karena itu jemaat Tuhan, saya mau kasih tahu, seringkali jemaat Tuhan suka mendengar apa yang dia ingin dengar, tetapi jadilah jemaat yang suka mendengar apa yang kau butuh. Karena kalau khotbah tentang dosa, wow,
khotbah jangan diundang lagi. Sekali waktu ada seorang rekan pelayan, suka datang pelayanan di tempat kami, dia cerita di gereja dia. Sekali khotbah, 50 juta sekali khotbah. Pak Jarwo kalau diundang ke sana mau enggak Pak Jarwo? Om mau kalau diundang 50 juta? Om? Kok ketawanya? Saya juga mau Bapak Ibu. Tapi kalau sampai dibilang gini, 50 juta sekali khotbah. Tapi tolong jangan khotbah tentang dosa. Maka saya akan katakan, silakan simpan duitmu 50 juta. Karena aku punya duit 45 juta. Karena itu tidak akan membuat orang melihat keselamatan yang besar. Bagian yang terakhir khotbah saya. Beritakan kebenaran apapun resikonya. Di Lukas pasal 3 ayat yang ke-20, di situ diceritakan seorang Yohanes Pembaptis itu mengalami satu kondisi yang berat. Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Herodes menangkap Yohanes karena Yohanes menegur, karena Herodes ini mengambil istri dari adiknya, adik iparnya diambil. Sebagai hamba Tuhan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis berkata, tidak halal bagimu untuk mengambil istri dari Herodes Filipus. Herodes itu ada berapa orang? Dan kemudian apa yang terjadi? Herodias istrinya Filipus yang sudah diambil oleh kakak iparnya itu sakit hati. Dan kemudian dia dipenjarakan. Tetapi apakah seorang yang bernama Yohanes Pembaptis takut untuk memberitakan kebenaran? Takutkah dia untuk tidak populer dan tidak diundang? Dia tetap memberitakan firman Tuhan walaupun pada akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan di dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-10, disuruhnya memenggal kepala Yohanes. Ada tadi satu bagian. Yohanes Pembaptis tahu betul bahwa tujuan dan panggilan hidupnya adalah untuk meluruskan dan meratakan jalan bagi Tuhan. Walaupun pada akhirnya dia kehilangan nyawa dengan kepala, setelah dia dipenjarakan dia kepalanya dipenggal. Tetapi dia tahu betul panggilannya, memberitakan kebenaran apapun resikonya adalah bagian dari orang yang merasa dirinya kecil tetapi asal Tuhannya yang besar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Katakan bersama. Amin.